Ini salah satu dari koleksi saya, bahan gabungan ini ya. Jadi ini bahan ini bisa disambung atau untuk bahan okulasi sejenis waru. Dan ini sudah tidak asing lagi. Dia punya daun warna merah kecil. Jadi ini namanya sepatu mikro. Ada 3 batang yang dulu pernah saya gabung dan pernah saya oprek lagi untuk gayanya. Pernah saya tampilin untuk waktu ini ya, waktu pruning. Sekarang sudah mau menyusul 2 kali pruning, tapi untuk pruning yang kedua ini tidak saya sertakan. Kemarin tadi yang saya kasih tahu merubah gayanya. Kalau dulu ngumpul jadi satu, sekarang ada bahan yang sedikit semi gasket. Nah, bahan ini untuk percabangannya saatnya ini sudah waktunya untuk membentuk kembali. Jadi ini sudah mulai cucu ranting. Sebelum saya lakukan untuk tahap pembentukan cucu ranting, sebaiknya ini kita pruning dulu untuk daunnya, dikurangi, di pruning total ini ya. Jadi biar lebih mudah mengetahui gerak dasar yang akan kita buat. Masih tetap di channel Ari Bonseat. Kita sambil belajar bersama, sama-sama pemula yang masih nol untuk membuat bonsai. Ini setelah saya pruning sedikit mengenai sepatu mikro ya. Jadi daunnya itu bisa sangat kecil sekali. Terus untuk pengaturan atau membuat geraknya itu gampang, nggak mudah patah. Dan ini bisa untuk bahan okulasian sejenis waru. Kalau punya waru lokal terus karakternya bagus, ini bisa dipakai untuk sambungannya biar karakter daunnya itu bagus. Kecil karena kecil. Di sini sambil kita kawatin dulu, sedikit ngobrol mengenai ini ya. Saya rasa untuk perantingan ini lumayan cepat dibanding ketika masih membentuk percabangan. Nah, ketika membentuk percabangan itu dibutuhkan tempat yang luas karena
batangnya itu panjang nih ya. Nah, ketika sudah mulai membentuk seperti ini sedikit tidak memakan tempat. Dan bahan ini mudah hidup, gampang beradaptasi dengan lingkungan. Pupuknya pun nggak neko-neko, ini cukup dengan pupuk kandang pun sudah bisa subur dalam tahap pembesaran di dalam ground gitu ya. Kawat yang saya butuhkan ini kawat kecil karena ini cucur rantingnya itu lemes gitu ya, mudah dibentuk, yang jelas tidak mudah patah. Nah, ini pruning ini nanti selain tujuannya untuk memperjelas gerakan atau mengetahui gerak yang akan kita bentuk, lebih mudah merencanakan bentuknya, itu nanti biasanya akan segera tumbuh ranting-ranting baru, tunas-tunas baru pada yang kita kawatin ini, di pruning ini atau calon cucu ranting ini ya. Dan ini tentu ini sangat cocok untuk para pemula seperti saya sendiri. Jadi merasakan kemudahan dalam merawat bahan ini. Tidak ribet, tidak gampang mati. Bahan ini itu asik lur, jadi buat penyemangat ya, buat penyemangat belajar bonsai. Kalau tanaman mudah hidup, diatur gampang, terus karakter daun juga oke, apalagi ada bunganya itu. Jadi ini bisa buat teman-teman, buat teman ngopi di emperan, asik pokoknya. Nah, saya rasa ini dulu ya teman-teman, sederhana ini dulu. Kita tunggu untuk perkembangan berikutnya setelah beberapa ini kita wiring. Nah, ini harapannya nanti setelah kita wiring dan kita pruning ini banyak tumbuh tunas baru yang akan merimbunkan bahan bonsai ini sehingga akan cepat jadi bonsai. Di samping itu mudah-mudahan juga
ini berbunga karena karakternya ini tanaman yang punya bunga sekaligus punya buah. Semoga video ini menginspirasi sama teman-teman semuanya. Selamat berkarya. Salam satu hobi.